Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana Ramdhani dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Prodi Teknik Industri, NPM 6321600039. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review buku yang berjudul Perancangan dan Pengembangan Produk Manufaktur oleh Profesor Dr. Agustinus Purna Irawan, IPM, dan diterbitkan oleh Andi, tahun terbit 2017. Buku perancangan dan pengembangan produk manufaktur. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam perancangan adalah perancangan produk. Poin yang pertama adalah perancangan produk. Perancang atau merancang merupakan suatu usaha untuk menyusun, mendapatkan, dan menciptakan hal-hal baru yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, merancang dapat yang benar-benar baru atau pengembangan produk yang sudah ada sehingga mendapatkan peningkatan kinerja dari produk tersebut. Konsep ini banyak digunakan oleh produsen untuk menghasilkan berbagai varian produk yang ada di mata konsumen sehingga dapat menghasilkan berbagai varian produk yang di mata konsumen diterima sebagai produk baru. Sebagai contoh, sebuah mobil multi-purpose vehicle pada varian pertama yang dipasarkan oleh produsen dengan tipe E standar, tipe G medium, dan tipe V eksklusif merupakan pengembangan produk yang sama dengan membedakan beberapa fitur yang dapat dipilih oleh konsumen. Dan poin kedua yaitu pengembangan produk. Pengembangan produk merupakan serangkaian aktivitas yang dimulai dari analisis persepsi dan peluang pasar, kemudian diakhiri dengan tahap produksi, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen. Produk manufaktur yang dihasilkan dapat berupa produk jadi, setengah jadi, komponen assembling, subassembling, atau bahan baku produk. Fungsi yang mendukung langsung pengembangan produk tersebut meliputi yaitu yang pertama pemasaran, yang kedua perancangan atau desainer, yang ketiga manufaktur, yang keempat distribusi. Yang pertama pemasaran. Bagian pemasaran memfasilitasi interaksi antara konsumen dan produsen. Dalam hal ini, identifikasi peluang, segmen pasar, identifikasi kebutuhan, target, harga, promosi, dan penjualan produk. Bagian pemasaran sangat dekat dengan konsumen sehingga dapat memberikan masukan kepada perancang tentang berbagai hal positif. Dan yang kedua, tadi perancangan desainer. Perancangan desainer mempunyai tugas dan peranan sangat penting untuk mendefinisikan bentuk produk. Contohnya desain engineering seperti mekanik, elektrik, software, dan lain-lain. Termasuk desain industri yang meliputi estetik dan ergonomi. Yang ketiga, manufaktur. Bagian manufaktur berfungsi untuk merancang dan mengoperasikan sistem produksi pada proses produksi produk manufaktur, pembelian, distribusi, instalasi, tetapi dengan harga yang kompetitif. Dan yang keempat yaitu distribusi. Bagian distribusi bertugas untuk mendistribusi produk ke konsumen melalui sistem distribusi dan memastikan produk dapat diterima oleh konsumen dengan tepat waktu, dengan kualitas yang tetap terjaga dengan baik. Kecepatan dan ketetapan dalam distribusi produk akan menghasilkan kinerja produk dan kinerja pemasaran produk yang baik. Yang ketiga, fase perancangan produk. Proses pengembangan produk merupakan urutan langkah atau kegiatan di mana suatu perusahaan pengembangan produk berusaha untuk menyusun, merancang, dan mengoperasikan suatu produk sehingga dapat dimanfaatkan oleh konsumen dan kemudian perusahaan mendapatkan keuntungan. Proses pengembangan produk meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan, ada pengembangan konsep, dan ada perencanaan tingkat sistem, perancangan detail, pengujian dan perbaikan, produksi awal, peluncuran produk. Proses pengembangan produk dari awal sampai akhir. Produk manufaktur merupakan suatu proses dengan beberapa tahapan yang saling bergantungan satu dengan yang lain. Kesuksesan dalam perancangan dan pengembangan produk dipengaruhi oleh kapasitas tim pengembangan produk. Secara umum, kita memahami bahwa kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam pengembangan produk manufaktur antara lain yaitu sebagai berikut. Yang satu, kemampuan untuk memiliki dan mempertahankan satu dan beberapa keunggulan competitive advantage atau keunggulan kompetitif yang sangat diperlukan. Jadi sehingga perusahaan dapat terus eksis di tengah persaingan dengan para pesaing yang juga berusaha menghasilkan keunggulan yang berbeda dan terus mempertahankannya. Yang kedua, kemampuan untuk membedakan diri di mata konsumen dari kompetitor. Konsumen cenderung membandingkan apa yang kita dihasilkan
dengan apa yang dihasilkan oleh kompetitor kita. Kemampuan untuk membedakan diri secara positif menjadi bagian terpenting dalam mencapai kesuksesan. Dan yang ketiga yaitu bekerja dengan biaya rendah atau mendapatkan laba yang lebih tinggi. Seringkali perusahaan tidak dapat mempertahankan efisiensi dalam melaksanakan operasinya, sehingga produk yang dihasilkan menjadi mahal. Hal ini menjadi catatan tersendiri bagi konsumen, terlebih jika produk tersebut mahal, namun kualitas produk dan layanan servis yang diperoleh konsumen hanya standar saja. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu bekerja dengan biaya rendah, namun produktivitasnya lebih tinggi, tetap tinggi, sehingga lebih efisien. Demikian review buku yang saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.